Hai, what's up, Geek? Oke, Geek, si Keong udah siap nih ya. Jadi, as usual ya, kita akan jalan-jalan ya. Kita akan motoran ya. By the way, ini malam minggu ya. Jadi kita akan motoran nih di malam minggu ini. So, let's go. Nah, ini kita OTW keluar dari yang namanya Kampung Mawar, Desa Melati ya. Jadi inilah situasi di Kampung Mawar, Desa Melati guys. Suasananya sedikit gelap karena memang kalau di perkampungan itu nggak ada ya yang namanya lampu jalan. Padahal sekarang tuh baru sekitar jam setengah 9 malam ya. Dan kebetulan malam minggu ini lumayan cerah lah pokoknya. Nggak tahu deh nanti ya. Soalnya tadi sih agak mendung-mendung ya waktu sekitar jam 5 sore gitu. Cuma mungkin nanti hujan kalau malam ya. Jam 10 malam mungkin hujan. But we don't know lah. So, malam minggu ini kita akan memantau kegiatan orang-orang ya di Karawang Side Bay ini. Apakah pada ngedate? Ataukah mungkin untuk teman-teman yang masih jomblo pada keluar atau mungkin bersembunyi di gua dulu nih. WK. Kacau ah. Ups, ada mobil ternyata. Nah, ini nih susahnya ya kalau kita hidup di jalan perkampungan tuh. Karena memang sempit. Hanya muat untuk mobil satu ya. Jadi kalau ada mobil di depan dan kita bawa mobil, wah udah itu amsyong deh pokoknya. Ini kelihatan nggak ya di kamera ya, kerekor nggak nih? Soalnya ini lumayan gelap ya. Langit nggak ada bintang, nggak ada bulan nih. Wah, tar dulu nih. Kayaknya ada kemacetan nih di trotoar ya, di tengah jalan ini nih, yang sempit ini. Tar dulu guys, ada apa ya? Oh, ternyata ada mobil ini ya, ada mobil pemotong padi ternyata. Ini mobil buat pengangkut pemotong padi yang pakai mesin tapi ya. Nggak tahu sih itu namanya apa gitu. Jadi motong padi sekarang nggak ini ya, nggak pakai gebot gitu. Jadi pakai mesin. Nah, ini tricky nih. Jadi kita nggak bisa lewat nih. Nah, di depan ada mobil juga tuh. Jadi, oh ternyata kenapa ya mobil tadi ternyata itu ya alasannya. Nah, ini ada mobil di depan. Ya, gimana pun juga harus mundur nih mobil. Nah, itu ya. Kalau kita hidup di perkampungan itu memang sangat tricky guys. Jalanannya sempit, tapi orang-orang pada punya mobil gitu. Apalagi kalau misalkan dulu pernah ada tuh mobil mogok ya di tengah jalan di perkampungan gitu. Ya itu susahnya minta ampun jadinya. Ayo kita nanjak guys. Nah, akhirnya kita menginjakan kaki di Jalan Kosambit Lagasari ya. Tepatnya ini masih di Dusun Cirejak ya. Wah, ada apa lagi? Ini ternyata malam minggu ini agak-agak ini nih. Wah, agak sepi sih by the way ya. Nah, ruko sebelah kita closing nih. Nggak rame sih. Ya oke lah pokoknya. Gemerlap dunia malam di Karawang Side Bay. Waduh, kendaraan ramai lancar ini. Wah, udah ada tuh yang bawa gebetannya ternyata. Ya lumayan lah ya guys. Jadi malam minggu ini tanggal berapa ya sekarang ya? Sekarang tuh tanggal 10 Mei ya. Jadi ya lumayan lah tanggal 10 Mei ini agak rame ya. Oh ya, by the way untuk teman-teman Bobotoh ya, Jawa Barat dan sekitarnya, selamat ya, congratulations gitu. Persib berhasil menjadi juara back to back ya Liga 1. Karena sebelumnya musim lalu mereka juga back to back ya juara. Meskipun kalau musim lalu kan formatnya tuh turnamen ya. Nah, kalau sekarang tuh regular series gitu. Jadi kejar-kejaran poin gitu.
Jadi back to backnya terasa spesial tentu saja ya untuk Persib. Dan ini tuh juara Liga 1 dalam maksudnya Persib juara Liga Indonesia dalam sistem yang bukan turnamen gitu. Ini pertama kalinya Persib. Biasanya kan ada mitos ya, Persib itu hanya bisa juara kalau dalam sistem turnamen gitu, kayak 4 besar, 8 besar gitu. Nah, kalau ini kan sistemnya reguler ya, sistem yang umum gitu, digunakan oleh Liga Inggris ataupun Liga Italia gitu. Jadi kejar-kejaran poin gitu, satu musim turnamen full. Jadi ini tentunya terasa istimewa ya untuk Bowoto. Dan ini 2 musim, 2 kali juara berturut-turut. Nah, kita lihat nih musim depan ya, apakah bisa juara lagi. Kalau misalkan juara lagi 3 kali berturut-turut, mungkin Persib satu-satunya gitu yang bisa juara Liga Indonesia berturut-turut gitu, 3 kali triple. Kalau mungkin kalau musim depan juara ya, itu istimewa banget sih. Itu raihan yang kayaknya akan sangat sulit itu untuk disamai oleh klub-klub lain ya. Ya, jadi kongres ya untuk teman-teman Bowoto di seluruh Indonesia ya. Tapi ya seperti biasa ya, konvoynya itu jangan berlebihan lah. Merayakan sih oke, cuma jangan berlebihan. Ya, kita kembali lagi ya ke konten kita nih. Nah, ini kita lagi ada di Rumah Sakit Citra Sari Husada ya. Nah, ini rame guys. Jadi kalau di rumah sakit area sini lah ya, area Pikri lah pokoknya, area Gria. Jadi kalau mau berbisnis lebih baik di sini aja. Lihat tuh ya, kiri kanan ramenya minta ampun. By the way, di depan kita ada yang kan, lihat nih. Ya pokoknya kalau mau bisnis di area sini lah, karena perputaran uangnya di sini untuk area Kosambi Nagasari. Mungkin ya di sini tuh yang paling besar lah perputaran uangnya, yang paling lancar tuh di sini ya. Selama memang bisnisnya itu masuk akal ya. Nah, ini Pikri ya, kita memasuki Pikri nih. Nah, bisa dikatakan ini jantungnya Kosambi Nagasari tuh di sini nih. Jantung perputaran uangnya. Ini juga bisa juga ya tempat nongkrong lah pokoknya. Meskipun di sini nggak ada kafe sih, karena ini bukan Karawang Pusat guys. Nah, tapi di sini ya perputaran uang untuk bisnis itu di sini top lah pokoknya untuk area sini, untuk level sini sih di sini yang paling oke. Nah, kita akan memasuki belok kanan guys. Ini kita memasuki gerbang Gria Pesona Asri ya. Nah, di sini nih keren lah pokoknya. Cuma untuk di sini ya, kalau teman-teman mau jualan di sini ya, setahu kita sih di sini tuh ada ini ya, ada iuran bulanan gitu ya. Entahlah itu untuk Karang Taruna atau semacamnya mungkin. Jadi kurang lebih sebulannya tuh setahu kita ya, setahu research and development kita sih sekitar 200 ribuan ya per bulan gitu. Jadi di sini tuh kalau kita misalkan pingin buka ketoprak gitu, pingin buka gerobak gitu di sini ya jualan. Nah, per bulannya tuh setahu kita ya, kita udah tanya-tanya tuh ke beberapa pedagang, itu ada iuran gitu guys. Jadi sekitar 200 ribuan mungkin. Tapi untuk detailnya ya silakan ya, untuk yang tahu komen aja ya di kolom komentar tuh. Apakah masih ada iuran kayak gitu atau enggak, ya nggak tahu lah ya untuk sekarang. Maksudnya tuh jika kita salah ya silakanlah untuk komen-komen tuh ya di kolom komentar. Karena setahu kita sih ada gitu ya iuran kayak gitu ya di depan tapi ya. Nah, ini kan kita memasuki nih perumahan Gria Pesona Asri. Nah, kalau di sini sih setahu kita sih nggak ada iuran ke ya semacam Karang Taruna gitulah setahu kita ya. Cuma ya kita juga nggak tahu ya detailnya kayak gimana. Jadi untuk teman-teman yang punya informasi di area Gria ini, iuran kepada apa tuh Karang Taruna atau semacamnya, ya tolong ya dikasih inilah, kasih tahu kita ya di komen-komen tuh di kolom komentar ya. Nah, ini tuh masuk ke Gria ya, ke gerbang Gria. Sama sih di sini juga ya, perputaran uangnya top lah pokoknya. Pokoknya area Pikri, Gria, Intan gitu lah pokoknya.
Jadi bisa dikatakan mungkin ini tuh menteng ya atau SCBD. Hai. WK WK WK. Nah, kita mau beli keripik dulu guys ya. Lapar nih soalnya. Kita mau beli keripik langganan kita nih. Nah, jadi ini tuh kita OTW keripik langganan kita. Kita biasanya belinya di sini, guys. Jadi ini tuh bisa dimulai dengan harga Rp5.000 keripik singkong ya, guys. Kasapa chip rasanya tuh ada rasa balado, ada rasa jagung manis. Ada rasa apa lagi ya? Mungkin keju juga ada kali ya. Jadi minimal di sini tuh harganya goceng ya. Nggak tahu sih di kilo sih itu ya, tapi minimal kita sih belinya biasanya goceng. Ini lokasinya ada di perumahan Gria, cuma kita nggak tahu ya bloknya blok apa. Pokoknya masuk aja lah ke dalam, cari aja. Soalnya pedagang keripik Kasapa chip kayak gini jarang guys di Gria, hanya ada 2 ya. Di sini satu yang berada di dalam perumahan Gria, dan satu lagi ada di depan gerbang Grianya ya, sama sih, dimulai dari goceng. Cuma kalau di depan gerbang Gria itu udah dibungkus tuh, per bungkus itu ya, per plastik. Itu goceng ya. Jadi kita tinggal angkut aja. Kalau di sini enggak, kita timbang dulu jadinya. Agak ribet sih sebetulnya ya. Jadi agak ribet nih kalau di sini bisa goceng, tapi ditimbang dulu gitu. Thank you, Kak. Nah, kita udah dapat guys cemilan malam minggu kita nih untuk menemani kejombloan kita di malam minggu Kasapa chip rasa balado. Nah, ini dia, let's go. Ayo guys, kita akan OTW lagi ya, si Keong ini bertahan. Pokoknya pakai Honda Beat itu paling enak guys daripada Honda Vario ya, kalau untuk dalam kota ya, atau untuk dalam apa tuh ya, jarak dekat lah gitu, jarak 3 kilo 4 kilo itu paling enak Honda Beat ya. Kalau Vario itu nggak enak. Cuma kemarin kan kita minggu lalu lah sempat kita ke KCP ya, ke Karawang Central Plaza gitu, pakai Honda Beat ini. Meskipun aku berdua ya dengan adikku ke Karawang gitu, itu kan butuh waktu sekitar 30 menitan ya guys. Tapi ya itu nggak enak guys pakai Honda Beat untuk jarak jauh ya. Untuk 30 km perjalanan itu nggak enak. Apalagi kan kalau kita ke jalan arteri ya, ke Karawang jalur Pantura gitu, itu kan ada banyak tuh ya musuh-musuh kita tuh, mobil-mobil truk besar gitu kan, mobil kontainer gitu. Itu nggak enak ini karena terlalu ringan Honda Beat ini. Jadi ada angin samping gitu ya, yang kita sering kali agak-agak ke bawah gitu motor itu ya, letoy gitu. Karena motornya kurang berat, di bawah 100 kilo. Jadi untuk perjalanan jarak jauh sih ini tidak disarankan ya. Nah, lebih baik untuk perjalanan jarak jauh ya pakai PCX atau mungkin Vario ya, yang lebih berat lah gitu. Atau kalau Yamaha itu pakai NMAX dan semacamnya. Nah guys, kalau ini kita memasuki perkampungan namanya tuh Dusun Pasir Panjang ya. Dulu kita punya teman nih di sini namanya si Aep ya. Jadi teman itu teman apa ya, teman SMP kali ya. Iya, teman SMP waktu SMP dulu. Cuma nggak tahu deh sekarang tuh anak masih ada atau kagak tuh. Nah ini Pasir Panjang ya. Nah dulunya tuh ini tuh sawah atau tanah kosong gitulah. Cuma kan sekarang udah jadi kayak gini, udah jadi bangunan, ruko-ruko, EKE dan semacamnya. Jadi ini tuh bisa nembus ke apa tuh ya, ke apa sih, ke Kelari itu ya, pokoknya ke Kelari lah, ke Walahar itu bisa, jalan sini juga bisa. Nah ini kalau ini kita memasuki perumahan Mustika Prakarsa ya, tapi kita kan lewat dalamnya ya, lewat samping lah gitu, bukan lewat gerbangnya. Nah ini aduh, ini jalannya jelek nih, yang ini yang perempatan kebagian jeleknya lagi, dan belum juga diperbaiki lagi ya.
Wah, agak sepi nih malam ini ya. Kalau lewat perkampungan sini agak sepi ya lewat dalamnya, karena bukan jalur utama nih. Dan nggak ada yang mojok ya, nggak ada yang ngedet nih malam minggu nih. Biasanya kan ABG suka mojok-mojok gitu ya kalau malam minggu di rongkos-rongkos kayak gitu, di semak-semak. Jangan ditiru guys, jangan ditiru. Tapi emang kenyataan itu memang pahit guys. Biasanya kan para ABG itu sekitar SMP SMA lah ya, suka mojok-mojok tuh di semak-semak tuh, curi-curi itulah pokoknya. Tapi nggak tahu deh ya, di sini sih aman sih kayaknya tuh, nggak ada soalnya. Nah, di sini sih aman, nggak ada guys, nggak ada ABG yang kekurangan duit gitu, mojoknya itu di pinggir jalan, pacarannya tuh di pinggir jalan gitu, nggak ada di sini. Nggak tahu deh nih. Atau mungkin mereka punya tempat baru kali. Nah, kalau ini kita memasuki Gang Ecot guys. Ini tuh namanya Gang Ecot Cicangor ya. Nah, aduh gelap banget tapi ya, nggak ada lampu penerangan jalan nih. Tapi kalau di sini sih ya, setahu kita sih aman ya sampai detik ini ya, karena kan kiri kanan tuh banyak pemukiman. Jadi meskipun terkesannya itu gelap ya, sebetulnya sih nggak terlalu gelap ya, tapi mungkin kalau di kamera itu gelap ya. Tapi kalau kita lihat dengan mata telanjang gitu, secara langsung sih sebetulnya nggak terlalu gitu. Jadi nggak begitu menyeramkan. Nah ini tuh Gang Ecot guys, nggak tahu sih, tapi kabarnya itu asal usulnya itu dari nama seorang penjual itu ya, namanya Ma Ecot gitu. Nggak tahu itu penjual nasi uduk atau apalah gitu. Tapi ini paling tenar banget sih di Kosambi Nagasari ini, Gang Ecot ini bisa dikatakan semua orang tahu mungkin. Nah nembusnya ini kan ini ya, kita ke Jalan Raya Kosambi Nagasari lagi nanti nih. Aduh, cuma jalannya hati-hati guys. Di sini tuh jalannya ada beberapa titik yang jalan berlubang ya. Atau jalannya tuh tidak begitu mulus lah. Nah, akhirnya kita kembali lagi ke jalur arteri Kosambi Nagasari guys. Ya, itulah deh ya vlog malam minggu kita. Malam minggu ini tanggal Mei 10 ya. 10 Mei 2025 ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini lagi ngedate dengan doinya malam mingguan ya, happy malming ya, happy Saturday night. Dan untuk teman-teman yang jomblo juga selamat berjomblo-jomblo ria dan fokus meniti karir sesukses-suksesnya. Jadi thank you so much for watching, see you next time and ciao, hasta la vista baby.